Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Kita masuk ke bab 6 yaitu Basic Configuration. Apa saja sih materinya? Di sini ada konfigurasi hostname, kemudian ada konfigurasi IP address, kemudian ada trick about CLI, IP service, router OS, login management, users, dan groups. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, kita bisa coba buka PinetLab ya. Di sini saya sebelumnya sudah membuka terlebih dahulu ya. Sudah membukanya. Teman-teman bisa tambahkan perangkat-perangkat mikrotiknya. Kemudian teman-teman bisa login menggunakan admin. Kemudian untuk password teman-teman bisa enter. Kemudian jika ada new password teman-teman bisa Ctrl C saja. Kemudian teman-teman ketikan perintah IP address print dan kemudian akan muncul IP DHCP-nya, yaitu di sini saya memiliki IP yaitu 192.168.1.24/24 di Ether 1 ya. Nah, di sini kita bisa langsung buka Winbox. Nah, di sini sudah terdetek ya. Di sini bisa login mau dengan MAC address ataupun dengan IP address. Ini loginnya admin ya. Kita bisa passwordnya kosongkan saja. Nah, di sini terdapat identity. Identity ini merupakan hostname pada router kita. Di sini masih mikrotik ya. Kita coba connect. Di sini saya coba menggunakan MAC address ya. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita untuk bagian change password kita bisa X saja. Nah, konfigurasi dasar yang akan kita lakukan kali ini adalah konfigurasi hostname. Konfigurasi dasar yang akan kita lakukan kali ini adalah konfigurasi hostname. Jadi hostname itu biasa kita sebut dengan router identity. Digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Untuk konfigurasi hostname di router mikrotik ini yang menggunakan perantara Winbox terdapat dua cara, yaitu menggunakan graphical user interface ataupun menggunakan CLI, command line interface. Untuk UI bisa di sini bisa klik sistem, kemudian kita klik identity. Nah, di sini kita bisa ganti ya identitasnya, misalnya saya ganti menjadi RB. Kita bisa apply. Kemudian oke. Nah, secara langsung identity pada tampilan Winbox-nya sudah berganti dengan RB. Kalau kita lihat pada PinetLab, kita bisa enter, dia sudah berganti menjadi RB. Nah, itu merupakan cara menggunakan UI. Kita pun juga bisa menggunakan terminal CLI, baik menggunakan yang ada di PinetLab ataupun di Winbox. Kita menggunakan yang Winbox saja dengan klik new terminal. Untuk new password kita Ctrl C. Di sini kita cek dulu verifikasi router kita hostname-nya itu apa dengan mengetikkan perintah system identity print. Nah, namanya di sini adalah RB. Untuk mengganti hostname secara CLI, kita bisa menggunakan perintah system. Kita masuk satu persatu, identity, set name, tab. Kemudian namanya apa yang ingin diganti ya. Misalnya di sini saya RB strip arin. Kita bisa enter. Kalau misalkan kita sistem identity print, dia sudah memiliki nama hostname-nya RB strip arin. Kita cek di terminal PinetLab. Nah, di sini juga sudah berganti menjadi RB strip arin. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Jadi, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di jaringan, dan konfigurasi IP address di mikrotik itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa menggunakan menu pada Winbox yang berbasiskan GUI ataupun menu terminal pada Winbox yang berbasiskan CLI. Jadi kita akan mengulak-ulik terkait IP address. Kita langsung saja buka PinetLab-nya, kemudian buka Winbox-nya.
Oke, konfigurasi IP address bisa dilakukan dengan dua cara. Kali ini kita akan belajar kedua-duanya, yaitu GUI dan CLI. Untuk GUI, caranya pergi ke menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini saya memiliki IP address bawaan di Ether 1 yang berasal dari DHCP. Kemudian cara menambahkan IP address kita bisa klik tombol tambah yang di sini. Terus kita mau IP address-nya berapa? Misal di sini 192.168.1.28/24. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita setting MikroTik itu memiliki 4 interface. Kita bisa coba di sini kita ketikkan print, enter. Nah, di sini kita memiliki 4 ether. Satu sudah terisi dengan DHCP. Misal saya ingin kasih IP address di Ether 2, berarti pada Winbox kita bisa klik Ether 2. Nah, kita bisa apply. Nah, di sini langsung networknya terisi ya. Kita bisa oke, dan kita sudah memiliki 2 IP address, dan ini merupakan cara menambahkan IP address secara GUI. Nah, jika untuk CLI, kita bisa untuk menu CLI, kalian bisa pergi ke menu New Terminal, kemudian kita ketikkan IP address print. Di sini sudah ada ya yang tadi. Kemudian kita bisa ketikkan interface. Nah, di sini misal saya ingin menambahkan IP address di Ether 3. Kita bisa menggunakan perintah IP address. Kita masuk ke menu IP address-nya terlebih dahulu. Enter. Kemudian kita bisa tambahkan opsi add address tab atau sama dengan. Kemudian ketikkan IP-nya 192.168.29/24. Kita bisa enter. Oh maaf, kita bisa tambahkan interface Ether 3. Kita bisa print. Kita sudah punya 3 IP address. Lalu kita akan belajar bagaimana cara menghapus IP address. Misal Ether 3 akan saya hapus. Cara menghapusnya kita bisa menggunakan opsi remove. Misal ya, kita remove number tab. Maksud number di sini adalah yang ini ya, yang 012. Ini merupakan numbernya ya. Kita akan menghapus Ether 3 dengan numbernya 2. Kita bisa enter, kemudian kita bisa print. Nah, Ether 3 sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita akan belajar cara mengdisable dan enable IP address. Lalu kita juga akan memodifikasi IP address. Setelah kita berhasil menambahkan dan menghapus IP address, kita coba lakukan mengdisable dan mengenable. Maksudnya itu IP address-nya itu ada pada Ether ini, tapi statusnya tidak aktif. Misal kalau menggunakan menu Winbox, pergi ke IP, lalu addresses. Saya memiliki IP address di Ether 2. Ini kan statusnya aktif. Saya ingin statusnya tidak aktif, tinggal klik yang X di sini. Itu cara jika menggunakan GUI. Kalau menggunakan CLI, kita bisa menggunakan opsi disable untuk menonaktifkan. Kita bisa ketikkan disable number 1 misalnya ya. Kita enter, kita print, kita enter. Dia IP di Ether 2 itu ada, tapi statusnya tidak aktif. Cara mengaktifkannya bagaimana? Bisa menggunakan opsi enable. Kita tulis enable number 1. Kita enter, kemudian kita print, kita enter. Nah, sudah ada kembali dengan status aktif. Selanjutnya kita akan melakukan edit atau memodifikasi IP address dengan opsi set 1 address save atau sama dengan. Kita bisa ketikkan IP-nya 192.168.1.27. Nah, yang asalnya 192.168.1.28 kita ganti menjadi .27/24. Kita enter, lalu kita print. Nah, maka IP address tersebut sudah berubah menjadi .27. Jadi kita telah berhasil memodifikasi ya teman-teman.
Lanjut kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu trick about CLI. Kita buka tab, kemudian Winbox, terminal, kita buka terminal. Jadi terminal yang ada di Winbox ini agak mirip dengan di Linux ya teman-teman. Jadi berbasiskan baris perintah, tapi komennya berbeda. Nah, jika kita ingin masuk ke suatu menu, kita bisa menggunakan garis miring. Seperti itu. Terus apa menunya? Misal sistem. Kita bisa enter. Nah, kemudian identity. Bisa enter. Kalau misalkan ingin kembali ke menu paling awal, kita bisa ketik garis miring. Nah, ini akan kembali ke paling awal. Nah, kita juga bisa gak harus menggunakan garis miring untuk masuk ke suatu menu. Langsung saja kita misal ketikkan sistem, kita enter, kemudian identity, kita enter, terus kemudian print, kita enter. Untuk ngelihat hostname-nya yang ada di router kita. Nah, ini ya RB/alien. Misal teman-teman ingin kembalinya ke menu sistem, bisa menggunakan titik 2 kali seperti ini. Nah, kita enter. Nah, di sini kembalinya ke satu saja. Terus mau kembali ke paling awal, tinggal garis miring, enter. Ada juga trik yang lain. Misal kita ingin masuk ke bagian interface. Kita misal ke sini enter, kemudian lalu klik tab yang ada di keyboard kita. Tab. Nah, di sini langsung komplit ya interface. Di sini kita bisa enter, kemudian print, enter. Kita mempunyai 4 ether dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, misal kita bisa menggunakan tanda tanya untuk bantuan komen ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan mikrotik di PC, nah itu kan tidak ada tampilan GUI. Nah, untuk menggunakan kursor itu pakai keyboard. Kalau di Winbox ini kan berbasiskan aplikasi, ada tampilannya, berarti kalau mau ke yang awal bisa si kursornya bisa di scrollin gitu ya, pakai keyboard. Tapi kalau misalkan di CLI beneran itu pakai keyboard ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi IP service. Apa yang dimaksud dengan IP service? Kita bisa lihat di sini. Jadi, IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita tahu sebelumnya untuk akses mikrotik itu ada banyak, ada yang menggunakan API, HTTP Webvik, dan juga SSH, Telnet, dan lain sebagainya. Dan itu semua memiliki port-port ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat port-port yang terbuka pada service-service tersebut di bagian menu IP service. Kita bisa buka mikrotiknya, kita ke IP, kemudian service, IP service. Nah, ini adalah service yang tersedia dan disertai dengan portnya. Kita akan melakukan lab. Inilah langkah-langkah yang akan kita lakukan pada lab. Sebelum itu kita baca dulu penjelasan terkait IP service, di mana IP service ini dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi dengan IP service ini teman-teman mikrotik kita bisa aman. Jadi salah satu manajemen mikrotik kita dengan aman dengan cara IP service. Jadi misal SSH kita matikan sehingga orang-orang tidak bisa remote ke mikrotik kita. Kemudian untuk telnet portnya kita ganti jadi tidak sembarang orang bisa telnet mikrotik kita dan lain sebagainya. Jadi itu diantara fungsi IP service. Untuk lab kali ini kita akan mengdisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Sehingga service-service yang lain tidak bisa dilakukan dalam akses mikrotik kita. Kemudian kita coba akan merubah default port SSH yang sebelumnya berapa menjadi berapa. Kemudian kita coba lakukan login kembali ke router menggunakan default port. Kemudian login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Jadi bisa kita langsung saja ke materi. Yang pertama di sini mengdisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Cara disable-nya gimana? Tinggal klik tombol di sini, tinggal klik tombol X. Nah, seperti ini kita disable satu persatu ya. Oke, sudah. Sehingga kalau misalkan kita akses mikrotik, kita menggunakan telnet itu gak bakal bisa. Kita bisa buka CMD.
Di sini kita coba telnet mikrotik. Mikrotik itu dapat IP. Mikrotik saya itu dapat IP 24 ya. Kita coba telnet 192.168.1.24. Kita enter. Nah, ini tidak akan mau ya teman-teman karena port telnetnya kita disable. Jadi itu yang salah satu lab yang sudah kita jalankan, yaitu mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Langkah selanjutnya kita coba merubah port SSH yang sebelumnya 22 menjadi 9022 dan juga Winbox yang sebelumnya 8291 menjadi 3000. Oke, langsung saja. Kita coba port SSH-nya ini, cara gantinya kita bisa klik, kemudian portnya rubah, yang sebelumnya 22 menjadi 9022. Kita apply, kemudian oke. Dan Winbox-nya yang sebelumnya 8291 kita rubah menjadi 3000. Kita apply, kita oke. Kita lakukan uji coba menggunakan aplikasi Putih. Lalu kita masukkan IP yang dari mikrotiknya yaitu 192.168.1.24. Untuk portnya kita ganti menjadi 9022. Lalu kita open. Apakah bisa ya teman-teman? Kita tunggu. Ini error ya teman-teman. Saya belum tahu apa penyebabnya. Setelah ini saya akan cari tahu ya teman-teman. Untuk Winbox berarti sudah bisa ya. Tinggal kalian nanti di tempat IP-nya atau MAC address-nya tinggal tambahkan ×2 lalu tambahkan portnya yaitu 3000, kemudian connect kembali dan akan muncul seperti ini ya. Akan masuk ke Winbox kembali seperti itu ya. Kemudian dan sekarang kita login kembali ke router menggunakan default port. Kita ganti lagi menjadi 8291. Jadi kita ganti ke pengaturan awal lagi ya. Kita kembalikan ke semula ya. Kita aktifkan kembali semuanya. Untuk yang 3000 kita kembalikan ke semula ya. Jadi 8291 kita apply, kita oke. Kemudian untuk yang SSH kita ganti menjadi 22, kita apply, kemudian oke. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi konfigurasi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi router OS login management, di mana nanti kita akan belajar siapa saja sih yang bisa akses mikrotik. Langsung saja kita buka Pinet Lab-nya, kemudian Winbox-nya. Perlu diketahui, sampai saat ini posisi kita dalam mengakses router mikrotik itu menggunakan user admin. Dan user admin itu merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Ketika kalian melakukan administrasi jaringan mikrotik dengan menggunakan user admin, maka ini dinilai tidak aman. Karena ada kemungkinan bahwasanya ada hacker yang akan mencoba melakukan serang brute force ke mikrotik kita. Jadi ini adalah contoh brute force. Nah, ini ya, brute force itu merupakan upaya login secara terus-menerus dengan menggunakan segala kemungkinan yang ada ataupun bisa didefinisikan sebuah metode penyerangan terhadap sebuah sistem dengan mencoba semua kemungkinan yang ada, seperti password, username, dan lain sebagainya. Yang bisa kita ambil pelajarannya ialah jangan sekali-kali menggunakan user admin real implementasi jaringan kita. Jadi langkah baik yang kita ambil yaitu memanajemen user dalam login di mikrotik kita. Jadi di bagian router OS login management akan banyak mendengar dengan dua istilah yaitu user dan group. Jadi kalau user ialah penggunanya, kalau group itu privilege-nya. Hanya ada 3 jenis privilege yang ada di group, yaitu read, write, dan full. Kita ke sistem, kemudian ke users. Nah, di sini ada istilah user, ada group. Nah, ya di sini group terdapat 3 hak akses yaitu full, read, dan write. Nah, di sini kita fokuskan pada pembelajaran user terlebih dahulu.
Jadi di bagian user ini terdapat user bawaan yaitu users admin. Dan di sini kita bisa membuat user baru. Kita bisa setting user pada menu sistem. By default sudah terdapat user admin dengan grup full. Bisa kita disable atau hapus. Jadi di sini kita bisa melakukan konfigurasi menambah user baru. Caranya bisa klik tombol plus di sini. Terus nama usernya apa? Misal namanya di sini saya akan kasih nama Arini. Kemudian untuk hak aksesnya, misal di sini saya menambahkan hak akses full. Terus untuk bagian allow address, ini IP addressnya ini IP address mana yang diizinkan. Jadi kalau mau diakses dari IP tertentu bisa didefinisikan di bagian allow address. Tapi kalau misalkan ingin dari IP mana saja bisa diketikkan seperti ini. 0.0.0.0/0. Untuk bagian password bisa diisikan misal 123 kemudian confirm 123. Kita coba apply kemudian oke. Di sini saya sudah memiliki user Arini dengan kriteria grup full dan bisa diakses dari mana saja. Kita bisa uji coba, tapi sebelum diuji coba kita coba untuk mendisable adminnya apakah bisa. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Langkah selanjutnya ketika kita ingin akses Mikrotik maka gunakan username Arini dengan password yang sudah kita definisikan sebelumnya. Untuk melakukan pengujian teman-teman bisa klik more di bagian sini kemudian new winbox. Di sini saya akan coba menggunakan MAC address. Ini kita ganti menjadi Arini. Kemudian passwordnya kita coba connect. Dan di sini kita berhasil login menggunakan user Arini. Kita bisa cek di bagian sistem, kemudian user, kemudian sistem, kemudian user. Oke, di sini kita sudah berhasil menggunakan user Arini. Jika teman-teman ingin melihat user mana yang aktif, bisa dilihat di active user seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke router OS login management group. Kita pakai user Arini saja ya. Kita akan berkenalan dengan yang namanya group. Jadi grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik yaitu full, write, dan read permission. Kita bisa langsung implementasikan saja. Kita masuk ke Pinet, kemudian Winbox. Kita bisa implementasikan grup ini dengan membuat user. Jadi saya sudah membuat user yang bernama Arini dengan kriteria permissionnya itu full. Dan di sini saya coba membuat user 1 dengan kriteria apa dan user 2 dengan kriteria apa misalnya ya. Kita klik plus. Kemudian user 1 di sini di read ya. Kemudian allow address-nya, passwordnya kita 1234, kemudian 1234, kita apply, kemudian kita oke. Kita uji coba dengan membuka new winbox. Kita loginnya menggunakan user 1, kemudian passwordnya 1234. Kita coba connect. Nah, kita berhasil masuk dengan user 1 dengan kriteria red. Berarti kita hanya bisa melakukan baca saja, tidak bisa melakukan konfigurasi. Misal di bagian IP, kemudian address, tidak bisa melakukan konfigurasi IP address, tombol plusnya tidak bisa atau tidak menyala. Ini untuk yang user 1. Sekarang kita coba membuat user 2 dengan kriteria write. Allow address-nya itu seperti ini. Passwordnya samakan saja 1234. Kemudian ini juga 1234. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, kita bisa lakukan pengujian. Kita bisa new winbox. Kemudian kita ganti menjadi user 2. IP-nya 1234. Kita coba connect.
kita berhasil masuk ya. Kriteria user 2 itu white. Untuk white itu dia tidak bisa melakukan beberapa konfigurasi. Yang nggak bisa itu adalah menambahkan router baru, yaitu policy, FTP, dan DUD. Kita ke user 2 ya. Kita ke sistem, kemudian kita ke user. Di sini sudah user ya, maaf. Nah, di sini dia tidak bisa ya. Karena untuk yang white itu tidak diizinkan untuk policy. Tapi kalau misalkan di bagian IP, kemudian address, itu dia diizinkan untuk melakukan konfigurasi ya. Ini tanda plusnya menyala ya, atau berwarna seperti itu. Nah, mungkin untuk materi pada bab 6 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.